Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Naura, pastinya tidak sendirian dong. Di podcast kali ini saya bakal ditemani oleh rekan saya yaitu Nadila. Assalamualaikum Nadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naura, gimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu? Alhamdulillah baik dong. Nah, teman-teman, di sini saya dan rekan saya bakal membahas seputar topik yang menarik nih. Kira-kira apa ya, Nat? Topiknya pasti sangat menarik banget, yakni tentang feminisme dalam pandangan Islam yang dimana topik ini masih saja jadi perbincangan di lingkungan kita khususnya. Nah, untuk itu kami berdua bersama bintang tamu kami tentunya akan membahas topik ini secara tuntas dalam podcast. Oh ya, Nat, pastinya kita mengundang beberapa bintang tamu untuk membantu kita memberi pendapat mengenai feminisme kan? Yap, nanti kita akan mengundang beberapa bintang tamu untuk membantu agar kami berdua dapat terbantu juga dengan topik yang akan kami junjung mengenai feminisme sehingga para penonton juga akan mendapatkan pengetahuan secara luas mengenai bab ini. Oke, daripada kita menunggu lama lagi, mending kita mulai podcast ini ya, Nat. Mari kita buka pertanyaan dari teman-teman kita, Nat. Ini ada pertanyaan pertama, tolong dibacain dong. Oke, Masya Allah pertanyaan menarik sekali. Kayaknya lebih ke fakta ya teman-teman ini. Pertanyaan dari Diana Hero underscore Re. Pertanyaan satu, feminisme yang kita ketahui kan kesadaran adanya ketidakadilan gender di masyarakat, di mana bentuknya itu penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Nah, menurut kakak nih, bagaimana peran feminisme dalam meningkatkan kesadaran terhadap ketidakadilan gender dan mengatasi penindasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam? Wah, daripada kita berdua penasaran, bagaimana kalau langsung saja mengundang bintang tamu kita biar langsung terjawab? Boleh. Oke, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita berdua nggak sendirian. Kami telah kedatangan 4 bintang tamu yang keren-keren nih. Ada Siva, Cika, Afida, dan Anggraini. Di pertanyaan kali ini menyangkut mengenai fakta feminisme. Kalian tahu kan feminisme itu apa? Tahu dong. Wih, keren. Kalau gitu, kami berdua mau tahu dong jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu feminisme yang kita ketahui kan kesadaran adanya ketidakadilan gender di masyarakat, di mana bentuknya itu penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana peran feminisme dalam meningkatkan kesadaran terhadap ketidakadilan gender dan mengatasi penindasan terhadap perempuan dalam pandangan Islam pastinya? Bagaimana? Izin menjawab terlebih dahulu ya. Kalau menurut saya, peran feminisme dalam meningkatkan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang memberikan kebebasan kepada kaum perempuan seperti aktivitas politik dan dakwah, kesempatan bekerja, ikut serta dalam pendidikan, hak waris, terkait seorang wanita harus di rumah saja, Islam bahkan telah menolak pernyataan itu. Sebagai bukti, istri Rasulullah yaitu Khadijah. Beliau saudagar kaya raya di Jazirah Arab, bahkan Nabi pun bekerja kepada Khadijah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, dari pertanyaan mengenai bagaimana pandangan Islam mengatasi penindasan terhadap pandang terhadap perempuan dengan mendorong dialog terbuka, pendidikan, dan interpretasi yang inklusif terhadap ajaran-ajaran Islam. Ini melibatkan kolaborasi antara aktivis feminis dan kelompok-kelompok Islam untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hak perempuan dalam nilai agama.
Oh, I see. Menarik sekali ya jawaban dari kalian. Kalau pendapat dari Afide dan Anggra ini, apakah ada sanggahan atau tambahan? Saya sendiri mau menambahkan saja ya, sesungguhnya Islam sendiri tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama menurut Asghar Ali Engineer dan Mansur Faqih. Seperti itu. Berhubung sudah dijawab semua, di sini saya sedikit menambahkan. Dalam Islam sesungguhnya wanita itu sangat dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun anggota masyarakat itu sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya. Karena kodrat wanita atau pria tidak bisa diubah atau dipertukarkan antara satu sama lain. Terima kasih. Masya Allah sekali jawaban dari bintang tamu kita ya, Nadila. Benar, saya sampai merinding mendengar pendapat dari keempat bintang tamu kita ini. Betul, terima kasih banyak ya sudah membantu kita berdua dalam memberikan jawaban dan juga pendapat mengenai pertanyaan pertama kita. Terima kasih banyak buat Syifa, Afida, Anggraini, dan Cika atas kesempatannya di podcast pagi ini. Kalian boleh meninggalkan room dan melakukan aktivitas kalian lagi. Terima kasih juga Iseng Live ya. Assalamualaikum. Izin maaf ya. Wassalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast dari kami, dapat kita dengar sendiri dalam mengatasi penindasan bagi kaum feminisme itu bermacam-macam. Dan bintang tamu kita tadi sudah menjelaskan secara detail. Benar nggak, Nat? Setuju banget, oke. Kita ke pertanyaan, yaitu pada pasal 1945 dan juga di Indonesia jumlah populasi wanita tentunya lebih banyak ya daripada pria. Namun kenapa kesetaraan gender di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik? By the way, pertanyaan ini adalah dari Ed 2. Pertanyaannya nggak kalah keren dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi bersemangat nih buat mengundang bintang tamu kita lagi. Kali ini bakal mengundang 3 bintang tamu kita lagi yang berbeda dari sebelumnya. Bentar ya, saya add dulu. Masya Allah, kita kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik ya, Naura. Assalamualaikum. Pastinya Anda lihat kesempatan kedua. Ini tahu saat ini prinsip kesetaraan gender sudah dituangkan dalam Al-Quran dan di Indonesia sendiri dapat ada yang mengatur mengenai itu, yakni pada pasal 20 di Indonesia jumlah populasi perempuan itu tidak sedikit. Namun mengapa kesetaraan gender di Indonesia itu belum terbentuk dengan baik ya? Mungkin kalian ada jawabannya. Dari kalian sendiri apa ada Oke. pendapat tentang pertanyaan kedua? Oke, mungkin dari aku dulu ya, boleh. Jadi kalau menurut aku, kalau mau ngomongin tentang ketidaksetaraan gender ini itu merupakan isu yang kompleks ya. Jadi yang harus melibatkan banyak faktor, dari faktor budaya, sosial, maupun ekonomi gitu. Terus salah satu contohnya itu kayak dari faktor kesadaran dan pendidikan. Jadi kayak sampai sekarang pun itu kan banyak banget orang tua yang masih punya pemikiran kuat kayak, "Wih, cewek tuh ngapain sih punya pendidikan tinggi, nanti terus misal udah nikah," gitu kan. Nah, bahkan ini kata-kata yang udah lumrah kita dengarkan pasti. Kayak, dan ini pun di kampung aku tuh. Terus kayak,
Ya walaupun dikata udah ada UUD tentang kesetaraan gender, tapi kalau orang tua ini kayak gitu, aku tuh bisa apa ya, anak-anaknya juga gak bakal punya pemikiran itu, mungkin karena mereka tuh takut yang durhaka mungkin ya, kayak itu aku yang mending buat aja gitu. Terus juga eh, kalaupun ada UUD tentang kesetaraan gender, orang-orang ini atau masyarakatnya belum paham ke gender tuh kayak bentuk kayak apa sih gitu, belum paham. Ya gimana mau terjadi atau terbentuk ya gitu. Ini kalau misal di kota, kesetaraan gender ini kan udah mulai terlihat ya, kayak banyak banget yang udah pendidikan tinggi, bahkan dosen-dosen kita di UM juga banyak yang cewek kan. Terus juga banyak juga yang cewek-cewek yang udah mulai apa ya, bisa ngelit kayak ya ngelit suatu perusahaan dan lain-lain. Itu kalau ini misal di kota udah mulai lumrah dan udah mulai banyak terlihat. Tapi kalau misal di kampung-kampung ya itu menurut aku ya permasalahannya di pemikiran orang tua itu, dan masyarakat belum tahu kesetaraan gender itu bentuknya kayak apa. Itu sih menurut aku, dari aku itu aja. Dari bintang tamu keenam, Nah, oke. Jadi saya juga mau izin menambahkan ya. Ketidaksetaraan gender ini kan sebenarnya merupakan topik yang telah lama diperbincangkan di Indonesia. Ketidaksetaraan gender di Indonesia ini menurut saya bisa juga disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah lama melekat dalam budaya Indonesia. Budaya patriarki ini memposisikan di mana laki-laki untuk mendominasi dan memegang kekuasaan dalam peran kepemimpinan dibanding dengan perempuan, yang akhirnya melahirkan diskriminasi, yang menimbulkan hambatan pada penyetaraan akses di masyarakat juga. Terus saya juga melihat ada pada laporan The Global Gender Gap Report tahun 2020 yang mengkaji ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, yaitu menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 85 dari 153 negara di dunia dalam kesetaraan gender. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. semakin bagus nih jawabannya. Jadi bikin para penonton podcast ini nggak penasaran lagi. Untuk bintang tamu ketujuh, Tiara, apakah ada tambahan? Ya, saya juga ingin menambahkan terkait jawaban untuk pertanyaan dua tadi, kenapa di Indonesia kesetaraan gender masih rendah padahal populasi perempuan di Indonesia ini cukup banyak. Nah, rendahnya kesetaraan gender di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi, seperti norma-norma patriarki yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, dan beberapa akses dan perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menjadi faktor-faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kesetaraan gender. Rendahnya kesetaraan gender di Indonesia dalam bidang pekerjaan dapat disebabkan adanya adanya norma-norma budaya yang menguatkan peran tradisional gender, di mana perempuan itu dianggap lebih cocok untuk melakukan pekerjaan rumah tangga saja atau berada di sektor layanan saja. Hal ini dapat membatasi akses perempuan ke peluang pekerjaan di sektor-sektor yang dianggap maskulin atau di luar peran tradisional tersebut. Selain itu, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga dapat membatasi perempuan untuk memasuki bidang pekerjaan tertentu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih ya kalian bertiga. Jawabannya itu wah keren-keren. Bener kan, Nat? Saya juga bingung seperti mau ini kan aktif ini. Terima kasih. Assalamualaikum kasih. semua. Allah, jawaban-jawaban yang sangat memukau ya, Nal. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan ketiga.
yaitu apa yang membuat seorang wanita takut haknya direbut oleh suaminya. Di dalam Islam, suami yang seharusnya mengurus rumah tangga, bersih-bersih, namun karena suaminya mencari uang sebagai kepala keluarga, jadi istrinya membantu pekerjaan rumah. Tapi sekarang banyak sekali kasus-kasus yang adanya kasus perceraian karena istrinya tidak melakukan tugas pekerjaan rumah dengan baik. Padahal kan kodratnya seorang wanita itu hanya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Intinya pada anak. Nah, ini kita butuh jawaban nih dari bintang tamu kita. Siap-siap. Saya add dulu ya. Mungkin ada kendala sinyal. Oke. Assalamualaikum, bintang tamu yang terhormat. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya minggu-minggu diundang ke podcast kami? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga sehat nih, kebetulan baru bangun tidur langsung join podcast ini. Wah, bagus masih connecting ya. Oke, langsung aja Nat. Oke, langsung alhamdulillah ya kalau kalian semua sehat walafiat. Oke, di sini kalian berkesempatan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Dan pertanyaannya adalah bagaimana menurut kalian dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini mengenai kasus keperceraian karena suami tergolong tidak menerima jika istrinya tidak becus mengurusi masalah rumah. Padahal sebenarnya dalam kodrat Islam itu suami yang memiliki kewajiban untuk mengurus rumah dan mencari nafkah. Namun kan karena suami sudah mencari nafkah, wanita bertugas untuk membantu. Tapi jika ada kekurangan, terjadinya kasus perceraian ini di Indonesia khususnya. Nah, ini bagaimana nih menurut para bintang tamu? Saya dulu ya. Menurut saya itu dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang istri membantu suaminya mengurusi rumah tangga merupakan sebuah perbuatan yang baik. Seorang istri yang membantu suaminya dalam mengurusi rumah tangga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari sang suami dan merupakan sebuah perbuatan yang pantas untuk dimotivasi oleh seorang suami. Tapi tidak dapat dipungkiri kita telah mencari membutuhkan feedback berupa kepengurusan rumah tangga yang baik dari istrinya. Namun tetap tidak seharusnya ada unsur pemaksaan yang jadi lebih ke pendapat itu. Saya juga ada jawaban lain nih Kak, tentang Baik, silakan. terdapat perbedaan pendapat para ulama apakah hal tersebut hukumnya wajib atas seorang istri ataukah hal ini tidak wajib. Maka dari itu sebagian ulama berpendapat, sebagian dari ulama Malikiyah dan sebagian besar dari ulama Syafi'iyah dan banyak juga dari kalangan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hal tersebut tidak wajib bagi seorang istri. Menurut mereka bahwa seorang istri tidak wajib memasakkan suaminya, mencucikan bajunya, membersihkan rumahnya, dan lain daripada itu semua. Adapun landasan mereka dalam hal ini adalah anggapan bahwa hal tersebut tidak terkandung dalam akad nikah. Dalam akad nikah hanya berisi kewajiban seorang istri melayani suami dalam urusan ranjang saja, bukan pengurusan rumah tangga. Ini merupakan landasan utama mereka. Dan sebagian ulama lain berpendapat, sebagian dari ulama tersebut yaitu Hanafiyah, sebagian besar dari kalangan Malikiyah, dan sebagian kecil dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa seorang istri wajib untuk mengurusi rumah tangga. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi seorang perempuan untuk membantu suami mengurus rumah tangga.
Dan pendapat mereka dalam masalah ini dilandasi oleh banyak hal, yaitu karena hal ini yang dikerjakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ada pada zaman Nabi adalah bahwa seorang istri membantu suami mengurus rumah tangga. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa istri tidak membantu suami mengurus rumah tangga. Seperti itu, Kak. Baik, sepertinya untuk bintang tamu ke-10 ada kendala sinyal ya. Oh, Jadi, bagaimana bintang tamu 10? Apakah bisa tersambung? Mungkin bisa dinyalakan, Kak, kameranya agar lebih jelas. Baik, sepertinya belum bisa ya, teman-teman. Jadi, terima kasih buat dua bintang tamu kita di sesi terakhir podcast ini. Bisa keluar dari room dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. terima kasih kembali, Terima Kak. kasih, Mbak. Saya izin live dulu ya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Masya Allah, jawaban dari mereka bermacam-macam ya, Nat. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung di podcast ini. Tetapi sebelum kami menutupnya, pastinya kita ingin memetik inti dari jawaban-jawaban bintang tamu kami tadi ya. Jawaban tindak feminisme, bahwa tindakan feminisme ini masih ada sampai di detik ini. Lebih lagi, tentang pekerjaan dan tugas yang selalu jadi bahan perbandingan. Namun, Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Dari berbagai kebudayaan manusia, Islam juga memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam haram hukumnya menganiaya dan memperbudak seorang perempuan. Baik, saya mau menambahkan sedikit simpulan dari jawaban mereka mengenai kasus-kasus feminisme yang ada. Jadi, beberapa masyarakat kota kini sudah menyadari bahwa kini masanya wanita sudah memiliki kesetaraan gender dengan laki, tidak batasan mengenai pendidikan, masalah sosial, dan lain-lain. Jadi kita semua memiliki hak yang sama. Lalu untuk bagian pernikahan, jangan sampai kita terjadi perceraian hanya karena ada silih pendapat mengenai pembagian kewajiban antara istri dan suami. Seperti itu. Baik, untuk bintang tamu kita, apakah bisa on cam? Ya, Mohon tentu. maaf ya, nanti Ya, tidak apa-apa. Bisa memberi pendapat mengenai pertanyaan ketiga kami tadi? Iya, langsung saja, dong. Kak. Ini saya baru menurut saya, ya, adalah hendaknya itu yang mencari mengenai pembagian kewajiban antara istri dan suami. Agar apa? Agar tidak jadi kasus perceraian yang telah disebutkan soal pasangan sebelum menikah itu. Oke, terkendala lagi ya sinyalnya. Baik, sepertinya iya. Oke, keren-keren juga ya topik kita kali ini, Nat. Oke, teman-teman, kami berdua mau meminta maaf kalau selama podcast tadi ada kesalahan dalam lisan yang disengaja maupun yang disengaja. Kami akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.